Ya teman-teman, hari ini di istirahat jam sesi pertama jam 12.30 tanggal 11.09 sesuai dengan yang saya omongkan semalam ya. Semalam ya, malam ya. Malam akan membahas emiten Maha ya, Mandiri, Herindo, Adi Perkasa. Ini minyak gas dan batu bara syariah. Di sininya jasa ya, jasa pengangkutan batu bara ya. Jasa pengangkutan batu bara. Terus untuk shareholdernya Edika Agung Mandiri 34%, masyarakat 23%. Ada nama perorangan ya, beberapa orang ya. 7%. Terus untuk direksinya juga memiliki sahamnya ya. Semenjak kapan? Juni, Juli, Agustus banyak yang masuk. Masyarakat kecil ya 23%. Terus holding komposisinya dikuasain sama lokal. Lokal siapa yang nguasain? Individu ya 23%. Foreign cenderung pada keluar teman-teman ya untuk coba 5 bulan deh. Iya, foreign keluar ya. Terus IPO-nya Juli 2023 udah 1 tahun ya. Juli ya udah 1 tahun 2 bulan. Harga IPO-nya cepet ya 118 perak. Ada nggak tokoh-tokoh di sini nih? Ya ini Hamidah Kun, Handi Glivargo, ada nggak yang ketokohan di sini? Coba kita lihat untuk insidernya. Insider belum ada kegiatan apapun, corporate action. Dia bagian dividen ya, tahun ini bagian dividen 12 perak, lumayan ya. Stock split belum pernah. Ya baru stock split masa udah RI belum pernah, berarti udah baru cukup kali ya itunya penambahan modal dari IPO-nya. Kita lihat statistik. Ini kan tahun 2023 teman-teman ya. Sebenarnya sih ini belum terlalu akurat gitu ya 2023. Cuman ya biarin aja lah. Nggak usah nanti di tahun 2025 gitu ya. Cuman kita spill aja ya. Siapa tahu dapat kena gitu ya. Untuk net income-nya quarter 1 41 ke 73 ada peningkatan. Quarter 2 dari rugi 96 miliar ke 28 miliar ya. Surplus sekarang itu ya. Kita lihat revenue-nya dari quarter 1 dulu. 455 ke 623, artinya ada peningkatan ya. Bagus berarti marketingnya. Quarter 2-nya dari 429 ke 614. Berarti bagus, ada peningkatan dari revenue. Mungkin tahun kemarin banyak pengeluaran ya. Terus kita lihat dari PE rasionya 7.36, artinya ini murah ya, sedikit murah tapi belum terlalu under value. Kalau 10 standarnya 10 ya, ini 7 berarti murah ya. PBB-nya 1,84 ya, wajar, mungkin dia bagian dividen ya. 12 walaupun 12 perak kan lumayan ya. Kita lihat untuk harga bukunya 101, turun ya dari harga listingnya. Darinya sini kosong ya. Darinya nggak ada ya. Ada cuma mungkin sedikit gitu ya. Terus ROI-nya 25%. Keren banget nih kronnya 25% ya. ROI-nya bagus berarti. Dividen 12 perak udah final atau setara dengan 6% per tahun. Kita lihat untuk cash-nya 306 miliar, equity-nya 1,6 triliun, hutangnya 0 ya. Mungkin ada cuma kecil kali ya. Terus apa lagi? Gross-nya naik ya 30%, floating profit-nya 13%, net profit-nya 4,5% ya, sedikit ya. Baik, kita lihat untuk balance sheet-nya atau neracanya. Kita lihat equity-nya ada peningkatan di kuartal 2. Baru 1 tahun doang, berarti udah nggak ada perbandingan ya. Biarin aja nggak ada perbandingan. Kita akan lihat untuk
Punda catnya kita pakai rumus PE, karena PE nya lumayan, kita akan hitung berapa harga wajarnya. Ini harga wajar sementara sebenarnya ini karena belum genap 1 tahun full ya. Terus kita ini kok 5 tahun, PE 3 tahun, PE 3 tahun yang minusnya. Nah itu kita hapus dulu yang 5 tahunnya ya. Kita kasih PBP deh biar agak lengkap dikit, biar ada perbandingan harganya. Kalau seimbang atau enggak beda dikit ya mungkin itu dibilangi harga wajar ya. Baik teman-teman, kalau berdasarkan 1 tahun kan baru kemarin ya, ya ini cenderung di bawah harga wajarnya berdasarkan Punda cat ya. Ini lagi murah ya, tapi enggak terlalu murah banget. Kalau waktu di harga 166 ya itu terbilang murah ya. Kita lihat untuk 3 tahunan. Untuk 3 tahunan murah ya, untuk jangka panjangnya murah. Ini untuk jangka panjang dia murah. Untuk 5 tahunan murah juga sama ya. Jadi ini cenderungan kalau untuk jangka panjang ya murah banget ya. Bisa ke harga 295. Soalnya ini waktu IPO cuman ini ya. Jadi IPO dibawa ke atas dulu baru digejretin ke bawah ya. Nah, ini yang suka saya bilang dia akan dikembalikan kepada harga fundamentalnya gitu kan. Di sini anaknya 3 tahunan nih. Nah, teman-teman, diangkat setinggi-tingginya milik bandar. Nah, inilah yang dibuang sama market maker. Nah, disinilah dia mulai lagi uptrend lagi, dibuang lagi. Nah, disinilah mulai terbentuklah yang namanya fundamental gitu ya. Makanya waktu fundamentalnya agak lumayan nih, ada peningkatan gitu ya, revenue-nya ada peningkatan. Nah, maka si emiten ini mulai di up gitu ya. Baik, kita tidak lama-lama langsung aja hitung ini untuk PE-nya itu tengahnya itu di 7.33. Harusnya sudah jalan seperti 3 tahun gitu teman-teman. Jadi kita bisa ngitungnya enak gitu ya. 7.33 dikali harga EPS, dikali EPS ya. EPS-nya itu di TTM nih 2542. 25.42 sama dengan di 186. Kalau sekarang berarti harganya 187, berarti sekarang lagi di harga wajarnya ya. Nah, jadi kalau berdasarkan PER itu sekarang lagi di harga wajarnya, emang wajarnya segini gitu kan. Kalau ke bawah dikit ya baru dibilang murah gitu kan. 130, 120 mungkin murah. Kita akan hitung satu lagi berdasarkan PBP ya. Kita hilangkan yang PE-nya. Nah, kita hitung PBP-nya berapa, tengahnya itu 2.27 ya, 2.27 dikali untuk harga ininya nih. Nah, harga bukunya ya 10165 101.65 di 230 ya, terserah teman-teman ya. Kalau berdasarkan PE rasio, rumus PE rasio ya ini sekarang lagi di harga wajar, pas di harga wajarnya. Tapi kalau berdasarkan PBP dia di 230, artinya masih adalah 100 poinan ya. 100 poinan ya, kurang 100 poin berapa ya? 187 di 230 dikurangi 187 ya. 13 70 ya, 70 60 poin lagi ya, sekitar 60 poin lagi. Kita akan tulis dulu di sini ya teman-teman ya, biar teman-teman juga nanti menyaksikan apakah dia bisa menembus harga wajarnya berdasarkan PBP atau malah diturunin. Kuartal 2 harga wajar berdasarkan PER 186 berdasarkan PBP 230-an ya. Benar kan? 186 230 betul ya. Kita tulis di sini tanggalnya ya. Tanggal 11/09/2024. Baik teman-teman, kita udah melihat sendiri berdasarkan harga wajarnya itu adalah di angka segini ya, 186 sama 230 berdasarkan PBP dan berdasarkan PER. Jadi sekarang bagaimana? Nah, begini teman-teman, kalau udah melihat ini kan sebagai acuan ya, acuannya si emiten ini. Jadi kita punya
yang namanya guide-nya gitu, petunjuknya. Kalau dia istilahnya sekarang mengikuti harga fair, artinya si 87 ini harus ke bawahin dulu biar jadi murah. Bisa saja ke angka yang saya patokan di 166. Tak mungkin kalau di 166 dia turun artinya murah. Tetapi kalau teman-teman percaya dengan harga PBP, kan ada yang investasi itu berdasarkan saya PBP-nya udah murah nih. Udah gitu bagi dividen lagi ya wajar kalau 1,8 sekarang 1,8 ya. Berapa nih 1,8 gitu kan. Nah, ini lagi murah nih 1,8 biasanya juga dijualnya juga di 7 ya, saya target mungkin ke 3 PBP lah gitu, ke 3 kali gitu kan. Nah, mungkin di angka-angka di bawah 200 gitu kan, atau enggak 203 di pas di harga PBB-nya bisa jadi seperti itu teman-teman. Makanya kemarin itu saya bilang aduh ini si candle kepala merah cuma ada di sini di angka 187 sama yang tertingginya itu di 249. Kalau di 250 lah ya, 250 itu mungkin harga overnya gitu. Kalau lihat di sini ya harga overnya nih. Harga overnya berapa? Coba lihat. Pernah ke harga overnya. Apakah bisa ke sana? Bisa aja ke sana teman-teman ya. Nah, harga overnya aja 237 ya. Ketika dia melewati 237 langsung banting lagi ke bawah ya. Teman bagusnya ini saya sukanya itu gini nih ya, gunung lembah. Ya mudah-mudahan yang ini jadi gunung lagi. Nah, gitu seperti itu teman-teman ya. Andai kan dia bisa melewati harga 250 ya, mungkin dia akan menyentuh ATH barunya. Mungkin nanti diturunin lagi gitu kan. Nanti mungkin dia ke bawah lagi, longsorin lagi gitu kan. Nah, seperti kalau emiten-emiten yang berhubungan dengan ini teman-teman nih ya, minyak, gas, dan batu bara cenderung sukanya seperti itu, gunung lembah. Jadi ini cocoknya sebenarnya untuk swing aja gitu, jangan untuk mungkin kalau ke depan ya oke lah kalau perusahaan ini membesar gitu. Makanya kita harusnya ada pembandingnya di sini nih, ekuitasnya itu semakin nanjak apa enggak. Coba ini deh untuk annualnya sih ya, kita punya enggak? Untuk annual nih, ini kan per 12 bulan ya, kita lihat annualnya deh. Coba lihat ekuitas 504735 1.1. Berarti ini grow teman-teman. Kalau untuk tahunannya dia grow ya, artinya kalau untuk masa depan ya bisa aja gitu. Cuman masalahnya kan ini belum full gitu, secara apa LK-nya belum full gitu ya. Jadi perbandingan hanya untuk 1 tahun aja kan, minimal saya hitung ini untuk 3 tahun ke depan ya. Makanya PRS-nya tuh untuk 3 tahun ke depan ya, PE-nya itu harusnya ada perbandingannya 3 tahun lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu kan. Jadi mudah-mudahan sih dia untuk saat ini yang masih di harga 230. Jadi teman-teman kalau saya targetkan di angka 250 ya kurangin dikit lah gitu. Kalau nyangkut di area sini ya di area situ nyangkut di pucuk gitu ya. Ya mungkin bisa dikurangin ke harga 230 lah teman-teman, kalau punya dana lagi ya 250 lah. Jadi pas mantok ke sini kalian masih cuan, ataupun kejemputnya nggak terlalu tinggi amat gitu kan. Kadang-kadang sudah deg-deg di sini aja udah deg-degan nih. Aduh, ke 230 enggak gitu kan, suka gitu kan teman-teman kan. Makanya saya bilang kalau udah kita menemukan sebuah target, sudah kalian nyangkut di harga segini ya, ketika masih ke 2,5 nih nggak apa-apa lah. Saya masih bisa kejemput di 225 contohnya gitu kan. Nah, ini juga secara candle udah baik teman-teman ya, secara MA juga udah baik. Mudah-mudahan sih ini bisa menyentuh MA 200-nya. Kalau bisa menyentuh MA 200, ini udah keren banget. Makanya kalau secara candle saya suka yang seperti ini teman-teman, saya suka banget nih. Jadi dia seperti yang bisa diprediksi gitu ya, turun, naik, olehlah ada bukit dikit, mungkin nanti turun. Nah, khusus kan ada gap teman-teman ya. Naik di sini kan agak susah untuk saat ini nih, untuk hari ini itu si double kepala kan. Jadi si kepala kembar ini di sini juga ada gap ya. Kalau dia turun ke sini agak ke bawah dikit mungkin ya bagus lah gitu ya, bisa menutup gapnya yang ini. Ini PR-nya harus ketutup dulu, seperti halnya di area 186 nya nih. Dia kan si double candle juga sama, dia cenderung dibawahin dulu baru di up. Nah, dia juga kagak mau naik ya, akhirnya mungkin bisa ke bawah dulu, nanti bisa di up ke atas untuk menuju MA 200. Kalau MA 200 nya udah ketembus dan
MA10, MA20 sama MA10, MA20 sama MA200-nya udah mulai di bawah candle, dipastikan ini uptrend dan bisa menuju ke harga yang target setengah 11 kemarin ini ya. Ya, seperti teman-teman, untuk Maha itu ternyata berdasarkan pair itu sekarang lagi posisi di harga wajarnya, tapi kalau berdasarkan PBP masih di 230 ya. Target saya ke 250 ya, mudah-mudahan bisa menyentuh semuanya. Karena saya patokannya adalah si candle merah sama ini isian dari bandar lokal udah mulai bagus, si foreign juga udah akumulasi. Mudah-mudahan bisa menembus sesuai dengan targetnya. Adapun penurunannya hati-hati dengan gap-gap seperti ini teman-teman, sama yang udah saya gariskan di bawah di 166 di situ karena ada gap juga sama teman. Di sini ada gap ya. Sini ada gap yang sangat mengganggu, kecil banget sebenarnya gapnya ini. Kalau nggak satuin deh ke sini nih, ke area si candle ini deh ya, saya pindahin deh ya ke area si candle ekor ya, ekor hijau. Nah, ekor hijau ini kan si malakama teman-teman, diartikan ini mau bullish dibawa ke bawah dulu, benar bullish ke atas, cuman masalahnya dia akan meninggalkan, akan ke bawah sini lagi. Kalau dia ke 164 berarti kesempatan sudah di harga pairnya udah murah, di harga PBB juga udah murah, mungkin bisa dicicil di situ ya. Jangan melihat ini udah bagus candlenya, tetap pakai minimalism teman-teman, karena suatu saat juga dia udah meninggalkan gap. Artinya kalau udah meninggalkan gap dan meninggalkan si kepala kembar ini, biasa berdasarkan teori harusnya turun dulu walaupun ada pungutan dari bandar lokal ataupun forex. Oke, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman terbantu dengan rekaman ini, bukan ajakan menjual dan membeli seperti biasa teman-teman. Dan terima kasih kepada yang sudah berkomentar. Nanti kita bahas ya, ada Inet, ada apa lagi tuh Inet yang udah mulai ke bawah lagi. Semil teman-teman. Semil kan udah saya obrolin ya, ini udah over gitu. Saya bilang ya udah, kalau ini kan semil itu tidak punya batas atasnya, jadi dia mau ke atas silahkan gitu kan. Cuman sekarang mungkin si semil itu lagi batas atasnya udah ditentukan di situ, dia ke bawah dulu. Nanti bila dia mau ngambil lagi ke atas, ya udah ketahuan tuh batas atasnya di angka segitu ya. Nanti mungkin kalau udah menembus lagi akan menjadikan ATH yang baru gitu aja ya. Oke, segitu teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dan ciao.